Jadi saya jarang sih mengecek yang seperti ini karena biasanya Android sekarang apalagi dengan eh, kualitas software yang terbaru gitu ya, ini sudah memenuhi kelayakan ini. Mungkin untuk yang lama-lama bisalah dicek. Tapi saya jarang sekali menggunakan ini. Ini contoh hasil pengesetannya ya. Jadi di sini ada nilai FHD atau batas video yang diizinkan. Kemudian ini jumlah layernya atau lapisan videonya, ini keterangannya. Semuanya ada di sini. Model handphonenya apa gitu ya, kemudian jenis Androidnya. Dan kalau seperti ini tidak ada masalah. Terima kasih ya, itu teori singkatnya. Nanti silakan bisa bergabung di FB, IG, YouTube atau di nomor handphone silakan. Nah, sekarang rekan-rekan kita coba praktek ya. Oke, sebentar. Halo Pak Asep? Masih pada nyimak ini? Takut pada tidur? Enggak kan ya? Oke. Siap. Baik. Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Bangga. Menyimak Pak Denny. Ya. Halo, Sementara Pak Denny. Bangga melalui Pak Asep silakan. Mangga Kang. Mangga silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Pak Denny Ya, baca. dan Pak Asep. Ya, langsung saya. Bagaimana kalau misalkan kita itu mau upgrade gitu ya dari KineMaster yang free itu ke premium gitu ya? Apakah nanti konsep-konsep kita atau yang dibuat dari awal itu akan hilang gitu ya, atau tetap ada gitu ya? Misalnya kita udah buat rancangan, kemudian kita upgrade gitu ya ke yang premium misalkan. Apakah yang kita buat itu yang dulu itu apakah hilang? Terima kasih Pak. Ya, langsung Pak Asep ya. Ya mangga Kang. Ya. Pak Acem, terima kasih nih. Kebetulan saya juga alhamdulillah baru masuk premium sekitar mungkin 2 minggu yang lalu Pak Acep ya. Kita dapat versi premium. Saya coba langsung saya upgrade mengikuti tutorial di YouTube. Saya masukkan kode ya, dan saya cek kemudian setelah di-upgrade ternyata tidak hilang Pak. Semua yang kita desain dari awal itu ada di sana. Yang berbeda adalah bahwa kita diberikan fasilitas tambahan. Sangat banyak sekali efek-efek yang bisa dicoba dan membuat video kita menjadi lebih keren. Jadi kesimpulannya tidak hilang, Pak Aceh. Masih ada. Terima kasih banyak Pak Denny. Ya, cuman Nah, ya kalau yang premium berarti. Ya mangga itu. Mangga ya. Baik, sebelum kita lanjutkan mengenai presentasi atau pemaparan Pak Denny tadi, ada yang mau ditanyakan, silakan open mic. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke praktek nih. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya di pesan ada pertanyaan ya, Pak Asep. Oke, kita buka di chat ya. Ya, apakah bisa menyisipkan file dari PowerPoint ke KineMaster atau sebaliknya dari KineMaster ke PowerPoint? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya ya. Kalau mentah-mentah PowerPoint jadi langsung disisipkan itu setahu saya tidak bisa ya. Ini ada PowerPoint langsung disisipkan karena biasanya hanya dua formatnya ya, apakah dia foto atau video ya. Kalau format-format PPT dan sebagainya sepertinya itu di aplikasi yang lain ya, atau mungkin saya yang belum paham gitu. Setahu saya sih tidak bisa gitu, kecuali PowerPoint-nya mungkin diubah dulu menjadi ini JPEG ya atau video gitu, seperti itu mungkin. Oke, ada pertanyaan lain. Semalam saya lihat di Google dapat KineMaster APK yang Pro, jadi downloadnya nggak lewat Play Store. Kemudian ada pertanyaan yang lain, tolong nanti praktiknya jangan terlalu cepat ya, kasihan saya yang lemot ini. Mangga, katanya. Iya, ya itu ada juga sih APK-APK yang di luar Play Store, makanya suka ada pemberitahuan ya kalau kita mau install itu, apakah itu baik untuk Android kita atau tidak gitu. Itu nanti Pak Asep yang bisa menjawab lah ahlinya. Kemudian untuk praktek, ya kita pelan-pelan ya rekan-rekan, saya bukan menggurui, hanya kita belajar bareng. Saya yakin ini udah banyak juga yang mahir tentang KineMaster, tapi forum kebaikan ini memang harus dikelola seperti ini, yang bisa kita saling berbagi dengan yang belum bisa. Begitu pula yang belum bisa, kita sama-sama belajar. Kita pelan-pelan ya rekan-rekan. Ya. Baik, siap Kang. Siap ya? Siap, silahkan dilanjut dulu ke praktek. Ya, kita mulai rekan-rekan, silakan di share Android-nya. Saya akan share screen untuk ini ya. Saya menggunakan handphone ini. Kita akan coba tampilkan di
Oke, kita coba ya. Ntar Pak Sep. Nah, ini sudah ada. Kita share. Oke, sudah ada tampilan handphone saya di situ, Bapak Ibu. Bentar. Nah, ada Pak Sep? Belum. Sebentar. Oh, belum. Sudah. Belum kan? Belum. Di ini dulu mungkin di Sudah. Nah, sudah. Oke. Sudah ada. Sudah. Sudah ada ya? Tampilan handphone saya. Ya? Oke. Oke. Baik, rekan-rekan kita mulai ya. Kita cari KineMaster kita. Silakan diklik KineMaster-nya. Ya, akan otomatis seperti ini. Iya. Ini tampilan awalnya. Mungkin nanti yang merasa terlalu cepat bisa langsung aja Kang Asep ya, instruksi gitu ya. Siap. Oke. Ini di sebelah sini, sebelah kanan ini adalah project yang sebelumnya iseng buat gitu ya. Nah, kita akan mulai rekan-rekan di bagian sebelah kiri. Ya. Di bagian sebelah kiri ini ada tanda plus. Ya. Nah, ini untuk yang, misalkan yang ini. Nah, ini untuk mengecek tadi ya kemampuan perangkat itu. Itu silakan ya. Kita langsung mulai. Kita klik tanda plus. Nah, akan tampil seperti ini. Pilih rasio aspek 16:9, 9:16. Pak Asep, kursor saya kelihatan nggak? Kursor. Lihat kan. Ya. Oke, baik. Jadi tidak perlu di handphone. Nah, ini ada 16:9, 9:16, 1:1. Nah, untuk ketentuan pembatik level 2 ya, dan juga standar umumnya kita pilih yang ini rekan-rekan. 16:9. Oke, kita pilih. Nah, ini tampilannya. Bagian yang media ini adalah bagian yang utama proses pengerjaan kita. Layer ini hanya aman dan dia belum bisa diklik kalau kita belum memasukkan media. Oke, silakan nanti eksplorasi lah. Kita masuk ke media. Oke, kita masuk ke media. Sudah, mungkin beda-beda ya. Langsung rekan-rekan cari aset yang sudah di-download. Ya, silakan dicari aset yang sudah di-download. Kalau saya di sini. Nah, nanti akan muncul ini. Ada ya? Kita pilih yang pertama apa dulu ya? Yang kita pilih tentu yang pertama bukan video yang ada green screen, tapi yang kita pilih adalah background utama. Nah, kita akan pilih background utamanya adalah papan tulis yang ini. Nah, sudah masuk. Lalu kita checklist. Coba kita geser-geser. Sampai sini oke ya? Nah, pada saat ini menggeser, papan tulisnya bergerak, nggak mau diam. Nah, padahal kita ingin utuh tampilannya. Bagaimana caranya? Caranya, rekan-rekan, kita klik image ini sampai berwarna kuning. Ini tandanya sedang aktif. Kita klik sampai berwarna kuning seperti ini. Lalu kita pilih di pojok sebelah kanan atas ini tanda kotak ini. Nah, saya ulangi. Kita klik sampai kuning. Nah, ini sudah kuning. Lalu kita pilih yang ini. Bisa ya? Kita pilih. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Start position, end position. Nah, supaya awal dan akhir sama, ini kita pilih yang ini, tanda sama dengan. Nah, ini rekan-rekan. Coba kita matikan dulu, ya. Boleh digeser lebih. Nah, posisikan dulu. Kira-kira di sebelah mana? Sampai kotaknya ini pas. Kira-kira rekan-rekan mau sebelah mana nih? Kalau saya mau, nah bagian bawahnya terlihat. Nah, misalnya segini. Kalau sudah oke, baru kita klik ini. Tanda sama dengan. Nah, sampai ketika dia digeser-geser, kita checklist dulu. Nah, ini sampai digeser-geser, atau kita play. Nah, papan tulisnya tidak bergerak.
Oke, sampai sini udah ya, bisa ya mengikuti. Halo, Kang Asep? Ya, bisa kan? Lanjut. Ya, lanjut. Baik. Kalau tidak ada yang interupsi, saya lanjut aja ya. Kalau kecepatan, langsung aja. Nanti saya langsung berhenti. Mohon diulang, bisa dilihat tempat. Nah, selanjutnya, ini khawatir terlalu pendek. Ini kan hanya 5 detik. Rekan-rekan, boleh tarik yang ini, kuning ini nih. Jadi kita tarik. Nah, biar lebih panjang. Tuh, jadi 13 detik. Nah, ini adalah layar utama kita. Oh iya, ini checklist dulu. Nah, ini layar utama. Terus selanjutnya, saya ingin di depan layar utama ini ada rekan-rekan yang sedang berbicara. Tapi syaratnya rekan-rekan harus syuting di green screen. Layar berwarna hijau. Supaya nanti kita hilangkan hijaunya. Cara menambahkannya bagaimana? Nah, sekarang kita tambahkan layar. Ini kita klik layarnya. Ayo sama-sama kita klik. Ya. Lalu kita pilih yang bagian atas, media, yang akan ditumpangkan. Kita pilih media. Nah, kembali lagi masuk ke aset kita. Kita cari. Nah, mana asetnya? Ya, kalau saya di sini nyimpannya. Cari. Nah, kalau sudah cari, kira-kira yang mana ya? Pilih. Nah, ini di antara dua ini nih. Ya, saya lupa nih, yang kiri atau yang kanan ya, yang untuk. Misalkan yang pertama yang ini. Nah, kita pilih. Kalau salah kita ganti nanti dengan yang ini. Nah, bisa dibedakan. Kita pilih yang hijau ini. Yang ini rekan-rekan. Yang tangan saya terbuka keluar. Kita pilih. Mudah-mudahan benar nih. Benar tidak? Coba. Kita checklist. Kita checklist yang ini. Oke. Kita coba klik apa yang ini. Oke. Cukup. Sepertinya bukan yang ini rekan-rekan. Yang satu lagi. Nah, kalau ini salah ngambil, ini kita klik. Sekalian belajar ya. Klik. Lalu kita pilih delete. Nah, ini. Salah gambarnya. Videonya bukan yang ini. Yang satu lagi. Klik. Nah. Kalau sudah, kita ambil lagi dari layer. Lalu ke media. Masuk ke KineMaster Asset. Tadi kita pilih yang ini salah ya. Oh, yang ini berarti yang kita pilih. Nah, oke. Tampilannya seperti ini. Kita cek dulu. Ini kita langsung checklist saja. Kita klik dulu, play dulu, benar nggak? Nah, benar yang ini. Oke. Nah, di sini rekan-rekan, kita melihat, lah, ininya kok di bawah, sementara backgroundnya di atas, kepotong lagi. Nah, ini bisa kita geser, ya. Kita klik lagi, ya. Nah, ada getaran, lalu geser pelan-pelan. Nah, sampai di awal. Sehingga sekarang posisinya sama. Nah, posisinya sama. Oke. Kalau sudah, kita cek di bagian akhir. Loh, ternyata layarnya di bawah, green screen-nya di bawah, layarnya kurang panjang. Maka kita perpanjang dengan mengklik tanda kuning ini. Kita sama-sama perpanjang. Ya, sampai akhir. Oke. Sudah. Sampai akhir seperti ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan, kita ingin menghilangkan green screen-nya, warna hijaunya, sehingga akan terlihat bahwa kita berada di depan papan tulis, misalkan. Jadi kita tidak bicara konten hari ini ya, ini karena fisika gitu, kita bicara editing. Nah, kita klik yang bawah, ulangi, kita klik yang warna hijau ini. Nah, kalau sudah seperti ini, rekan-rekan, ada tanda garis putus-putus ya. Bar chroma key. Nah, yang ini nih. Di sini ada gambar ini, seperti perempuan sedang bertolak pinggang. Nah, yang ini. Kita klik yang itu. Set.
Nah, pada saat diklik, posisinya ini enable. Nah, kita klik yang warna putih ini. Kita klik. Nah, sehingga layar green screen-nya aktif. Sini ada key color, kurva, ada show mesh. Bagaimana cara menghilangkan efek green screen-nya? Ini rekan-rekan, atur-atur aja ini nih, dua ini. Ini yang atas, 28% dan yang 50%. Kita atur-atur sesuai ketelitian yang kita inginkan. Nah, ini kita atur-atur. Makin ke bawah, makin ini. Nah, kira-kira seperti apa ya? Ini sampai ketemu. Memang agak susah, apalagi ini saya syutingnya green screen dengan cahaya lampu yang tidak terlalu bagus. Disinilah pentingnya pada saat syuting di depan green screen, posisi lighting atau pencahayaan itu harus bagus. Karena kalau tidak bagus menyulitkan editing. Seperti ini. Ini saya akui waktu syuting dengan Pak Acem dan Pak Asep di Bandung ini kualitas cahayanya tidak terlalu bagus. Nah, ini tidak terlalu bagus ini. Nah, kalau menggunakan angka-angka ini susah, ya, rekan-rekan bisa memilih detail kurva yang ini. Kita klik ya. Nah, dengan detail kurva ini kurva normalnya, kita bisa atur-atur nih. Contoh yang ini saya mau ke bawahin. Coba kalau ke bawah jadi gimana nih? Nah, ini kita cari sampai posisinya ketemu gitu. Jadi ada efek nyatanya. Nah, ini udah mulai terlihat sepertinya. Silakan diatur-atur. Nah, makanya green screen-nya harus bagus ya untuk mendapatkan efek yang terbaik gitu. Nah, ini. Nah, udah mulai nih. Nah, set. Oke. Cukuplah. Ternyata saya menemukan kurva seperti ini dengan kualitas green screen seperti ini. Oke, nanti bisa diperhalus, diperdalam sendiri ya. Tinggal mainkan ini aja. Oke. Nah, sekarang kita klik green screen-nya. Sudah mulai hilang green screen belakangnya, walaupun belum sempurna. Karena tadi syaratnya syutingnya harus bagus, lightingnya dan efek kameranya tentunya ya. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan ini bisa diubah-ubah, bisa kita geser. Misalkan posisinya mau di mana gitu. Saya mau misalkan di pojok sebelah kiri, biar tidak tubuh saya seperti terbang. Nah, tuh di sinilah. Nah, silakan. Misalkan seperti ini. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu ini tampilannya seperti apa. Nah, oke. Nantilah ya, bagusnya mah rekan-rekan berkreasi sendirilah. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, apa yang harus kita lakukan lagi? Misalkan, Kang Denny, ulang, ya. kita ini dulu ya, kita jeda dulu. Oke, siap. Ya, baik Bapak dan Ibu, bagaimana sampai di sini? Ini teknik yang sangat penting bagi kita untuk menghilangkan green screen ya. Ya. Jadi yang tadi Pak Denny perlihatkan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah teknik yang mudah-mudahan nanti bisa diadopsi oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Ya. Nah, nanti kalau ada yang dari awal tadi sampai sekarang masih bingung, nah boleh ditanyakan sebelum nanti beralih ke step selanjutnya gitu ya. Mangga Bapak dan Ibu boleh open mic, boleh juga mengetikkan di kolom chat. Kalau suaranya putus-putus Bapak dan Ibu harap maklum karena kita kan sedang streaming ya, sedang vkon. Jadi suara yang Pak Denny playkan tadi tidak semulus ketika kita secara live ya. Jadi harap maklum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Bu. Terima kasih Pak Asep, Pak Denny. Maaf, saya Bu Hadijah. Saya bertanya Pak tentang ini Pak, green screen-nya ini. Ya. Kan nanti kita praktek Pak ya, bikin video kita syuting, kita sedang bicara. Nah, untuk mendapatkan green screen-nya ini bagaimana? Kan biasanya layar kita kalau kita belum paham membuat green screen ini kan layarnya pasti background yang kita berada ketika syuting kan Pak. Nah, gitu Pak pertanyaannya. Makasih. Ya. Baik. Langsung Kang Asep? Mangga langsung. Ya. Baik Ibu, untuk mendapatkan green screen ini tidak. Apakah semua background itu bisa juga seperti ini dihilangkan gitu, background
warna green-nya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Kenapa harus warna hijau? Sebenarnya tidak harus warna hijau ya, bisa biru juga. Tetapi yang lebih dominan, apa ya waktu itu alasannya itu, pokoknya yang efek yang sangat mungkin dan menghasilkan efek yang bagus itu adalah warna hijau. Jadi tidak bisa diperlakukan sama untuk warna-warna yang lain. Kalau tidak salah ada hubungannya dengan komposisi dalam tubuh kita lah, kaitan dengan jenis warna yang saya tidak terlalu paham lah. Tapi intinya sebaiknya memang green screen. Kalau rekan-rekan di rumah punya tembok warna hijau, rekan-rekan tidak perlu beli green screen. Tapi kalau rekan-rekan tidak ada tembok warna hijau, sebaiknya beli green screen. Dan untuk mendapatkannya tidak susah di online ya, di toko-toko online, di Tokopedia mungkin ya, di Shopee dan sebagainya itu banyak. Saya juga beli di sana. Dan harganya juga tidak terlalu mahal gitu. Jadi sebaiknya, apalagi rekan-rekan yang aktif di IT, di pembatik, untuk kepentingan mengajar, sebaiknya di rumah dipasang green screen gitu, apalagi di masa sekarang. Karena dengan green screen, kita bisa syuting di depan green screen, ya. Di belakangnya bisa kita ganti, misalkan ganti dengan suasana di Paris gitu ya. Karena rekan-rekan tidak ke Paris, atau suasana di pegunungan, hanya mengubah teknik seperti ini aja. Ini saya seperti sedang di dalam kelas gitu, padahal sebenarnya dia green screen. Dan green screen ini adalah teknik yang digunakan untuk film-film box office itu ya menggunakan green screen, tentu dalam ruangan yang sangat luas gitu. Seperti itu Bu ya. Terima kasih. Baik, Pak Denny. Pak Denny, mungkin sebelumnya kita datang dulu buat Bu Juju ya. Aduh, Bu Juju. Belajar tahun 2017, mungkin peserta juga ada yang ingin tahu atau berkenalan. Bu Juju selamat datang ya. Iya. Halo. Ya. Halo Pak Asep. Ya. Wilujeng Sumping. Sumping Bu Juju. Udah kedengeran belum suara saya Pak Asep? Sudah. Oh, sudah ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah ya bisa bertemu di acara Vicon editing dengan menggunakan KineMaster ya Pak Asep. Iya. Ya, selamat belajar Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh sama saya atau sama Pak Asep atau sama Pak Denny. Mudah-mudahan lancar. Gitu aja paling Pak Asep ya. Iya. Semoga lancar semuanya. Iya. Baik, terima kasih Bu Juju. Ini senior kita ini Duta Rumah Belajar tahun 2017 ya. Iya. Yang paling cantik yang gelis di Sumedang ya. Jadi Bu Juju terima kasih sudah hadir ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa juga nanti bertanya di forum Telegram, dan mungkin kalau ada Ibu sudah berprestasi sampai level 4 mungkin nanti bisa bertemu langsung di Bandung. Pak Denny kembali lagi ke tadi topik ya. Ada yang bertanya Pak Denny. Yuk. Tolong katanya diulangi cara mengatur layernya. Bukan yang layer ya. Tolong diulangi cara menghapus media katanya Pak Denny. Mungkin pada saat menghilangkan green screen-nya itu mungkin Pak Denny. Oh, ya. Oke. Baik, ini rekan-rekan yang sudah sampai sini, rekan-rekan biarkan aja ya. Nih kita ulangi teman kita yang mungkin terlambat ya. Oke, saya ulangi. Ini ada suara apa ya Pak Sud? Udah saya hilangkan ya, silakan. Baik. Nah, kita mulai, kita dari awal lagi nih. Yang kuning ini sedang aktif nih green screen saya. Kita delete. Oke. Jadi kembali ke tampilan awal seperti ini. Ya. Ya, background, papan tulis. Kita masuk Ibu ke layer ya, sini. Kita klik layernya. Lalu kita pilih media. Nah ini. Lalu kita cari aset kita di sini. Nah, ini takut salah lagi nih. Yang ini tadi ya, yang sebelah kanan. Nah, diklik yang sebelah kanan Ibu. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini Bu, alaminya. Loh, ini kok kepotong gitu ya, sebelah kanan. Tuh, background-nya di atas, green screen-nya di bawah. Kemudian, ini yang sebelah kirinya juga sama. Nggak nyampe di awal gitu ya, dari awal. Nah, ini gampang Bapak Ibu. Ini tinggal kita klik yang bawahnya, klik. Jadi yang ini,
yang bawah ini, yang hijau ini green screen, kita klik sampai bergetar terus geser. Dek. Nah, geser ke kiri. Nah, oke, sudah lurus. Kanannya cek. Oke, sudah lurus. Oke. Kita klik lagi green screen-nya. Kemudian kita klik ini. Nah, ini chroma key, menghilangkan efek warna hijau. Ya, kita klik ini logo ini kita klik. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti ya Bu ya. Nah, kemudian ini ada enable, Ibu klik aja buletan ini, aktifkan. Nah, sehingga muncul seperti ini, semuanya pada aktif. Kayak color, kurva atau show mesh. Ini. Nah, untuk menghilangkan menghilangkan warna hijaunya, Ibu bisa mengatur dari rasio ini 28%, 50%. Ini bisa diatur-atur mau ke kanan, mau ke kiri. Yang penting menemukan kondisi ideal. Nah ini saya geser-geser 70-30 ternyata seperti ini gambarnya. Dan kalau di show mesh, oh terlihat di pojok ini masih ada putih, berarti hijaunya masih terlihat ini. Show mesh-nya kita hilangkan, lalu kita cek lagi, bagaimana dong? Ibu klik detail kurva. Ini cara lain untuk menghilangkan warna hijau green screen. Caranya gimana? Coba kita ke bawahkan dikit-dikit. Atur-atur sampai semuanya hilang green screen-nya. Ternyata tidak hilang. Ini tinggal kreasi kita. Mungkin bisa pelan-pelan. Nah, kalau memang belum hilang juga, tetap mainkan saja ini persentase ini. Mungkin ininya jadi 22, ininya naik. Oh, kalau naik hilang sayanya ya. Nah ini sampai menemukan kondisi yang pas. Nggak susah sih. Kenapa susah? Karena tadi ini syutingnya nggak terlalu bagus. Bukan dari kamera HP-nya, tapi dari pencahayaannya. Nah, sementara seperti itu, kita anggap aja ini kondisi ideal ya. Walaupun di sebelah sini masih ada warna-warna ini nih. Ya, kita selesai. Nah, kalau sudah, ini saya masih melayang, tubuh saya masih melayang gitu ya. Ini kita klik video saya. Nah, Ibu kita klik. Oh, ini di checklist dulu ya, maaf. Yang ini di checklist dulu. Ya, kita klik videonya sampai muncul tanda kotak putus-putus seperti ini. Lalu kita geser. Mau di mana posisinya? Saya mau di sinilah, agak ke pinggir. Nah, gini. Oke. Terus jalankan dulu. Kita jalankan. Takutnya pas gini tangan kita keluar dari layar. Ya, dari timeline. Maka ini harus digeser dikit. Nah, biar tidak keluar dari layar. Nah, gini. Oke, semua oke? Nah, kalau sudah oke, sekarang kita dengarkan efek-efek yang lain. Ini sudah menghilangkan warna hijau, kita dengarkan suaranya. Dia ngomong apa? Oke. Nah, pemateri menjelaskan tentang definisi gelombang elektromagnetik. Nah, pada saat saya bicara, saya ingin ada tulisan di papan tulis. Bagaimana caranya? Kita tambahkan Bapak Ibu. Klik layer sama. Kemudian di sini ada teks. Nah, sampai muncul seperti ini. Ya. Kita tulis misalkan gelombang elektromagnetik adalah perambatan osilasi. Misalkan seperti itu. Kalau sudah, nah ini kan terlalu besar Ibu ya, terlalu panjang gitu ya. Nah ini bagaimana caranya? Kita klik yang sebelah sini nih, lalu kita klik tulisannya. Nah ini kita coba geser-geser seperti ini, simpan di mana enaknya. Nah ini tulisannya sepertinya terlalu panjang. Kita klik yang ini, edit. Nah ini gambar keyboard ini kita klik. Nah kita langsung enter aja di sini, biar jadi 2 baris gitu ya. Nah misalkan seperti ini. Nah jadi lebih eye-catching lah, lebih terlihat. Ini bisa dibesarkan Bapak Ibu. Kemudian hurufnya saya nggak berkenan nih, kurang bagus. Klik aja yang ini, AA. Kita klik, pilih hurufnya. Nah ini banyak sekali, apalagi yang premium itu banyak jenis hurufnya.
huruf yang free ini, yang Android yang standar, ada Arabic, ada ini banyak sekali. Misalkan saya pilih mau yang mana ya? Saya pilih yang semua bagus sih. Ini aja lah, yang reguler. Nah, nanti muncul tulisan seperti ini. Nah, tulisan dengan suara, dengan bunyi itu bisa dibuat sama, gitu ya. Jadi pastikan penyimpanan ini tepat dengan suara yang kita keluarkan. Oke. Berarti ini kurang digeser. Bapak Ibu tekan lama, geser saja. Set. Saya mulainya dari sini. Jadi kurang pas. Geser dikit lagi. Klik kuningnya. Kuningnya klik sampai bergetar. Tahan lama, geser. Nah, segini. Teruskan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa menambahkan animasi dan animasi out. Jadi kata atau teks ini bisa kita tambahkan efek animasi. Ini animasi masuk, yang ini animasi keluar, sementara yang tengah ini animasi pada saat sedang tayang. Jadi efek kedap-kedip seperti itu. Dan saya tidak perlu itu. Nah, kita klik yang ini. Nah, ini. Kita coba animasi. Animasinya banyak sekali ini. Silakan, mau pilih yang mana? Misalkan saya klik pet, jadi tampilnya seperti itu. Pop, tampilnya jreng gitu ya. Slide right, berarti dari sebelah kanan, klik muncul. Dan animasi-animasi ini bisa diatur waktu tampilnya. Apakah mau 2 detik, 2,5 detik? Saya pilih 2,5 detik. Misalkan saya mau yang letter by letter, jadi kata per kata gitu ya. Kita klik. Nah, tampilnya seperti itu. Nah, itu animasi masuknya. Dan kita klik tanda checklist. Animasi outnya seperti apa? Animasi outnya yang ini rekan-rekan. Nah, ini kalau sudah dipilih, ini ada tanda merah bawah titik. Berarti ini sudah aktif. Nah, yang ini animasi out. Kita pilih animasi outnya. Klik. Sama. Dalamnya, pilih mau yang mana. Kadang suka bingung nih, dan semuanya bagus. Saya mau misalkan exit slide right. Nah, jadi keluarnya ke kanan. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Misalkan sudah. Nah, kalau sudah rekan-rekan, ini tinggal putar. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita sudah menambahkan efek animasi, in, out, dan juga teks ya. Baik. Rekan-rekan, video yang kita masukkan, satu background dan satu video, sehingga belum ada efek transisi, perpindahan antar video. Nah, sekarang kita akan masukkan video yang kedua, supaya nanti kita belajar tentang ini, efek transisi. Nah, ini. Di sini ada transisi ya, bukan di sini. Harus dimasukkan dulu videonya. Kita masukkan videonya, kita pilih seperti tadi layar, kemudian ke media, di sini. Nah, media, kita cari video kedua. Ayo masuk lagi ke asetnya. Klik. Nah, asetnya kita klik. Yang mana nih? Video kedua, saya ingin ada animasi. Nah, animasi, ada animasi, dan ada sayanya gitu. Nah, rekan-rekan pilih yang ini ya. Yang warna biru ini nih. Webs. Ada ya? Oke. Ini dipilih yang webs ini, kita pilih. Tok. Oke. Dia encoding. Oke. Sepertinya ada kesalahan, maaf, ada kesalahan. Bukan di layer ya, harusnya di media yang satunya lagi. Ini kita delete dulu. Kalau sudah sampai sini, ini masih kuning, kita delete. Oke. Kadang suka seperti itu. Pilihnya yang ini, maaf tadi salah. Nah, kalau tadi pilih yang bawah, jadinya tambahan. Yang utama yang ini, kan kita sebagai background ya. Yang ini, truk. Nah, oke, kita pilih lagi asetnya. Kita pilih tetap yang ini. Klik. Ya sama, terlalu besar kita. Jadi di atas. Kalau tadi kan di bawah ya. Kalau di bawah itu tampilan buat green screen-nya. Nah, rekan-rekan, ketika menambahkan video ini, di sini ada ini jeda. Nah, ada jeda nih. Ada jeda. Kalau sudah, ini kita checklist dulu ya. Checklist. Nah, sehingga nanti ada jeda di sini. Nah, jeda inilah yang kemudian disebut sebagai isi. Dan kalau rekan-rekan klik di sini, klik, ini banyak sekali efek transisi.
3D, klasik, picture, presentasi. Banyak sekali di sini. Sampai bingung saya milihnya. Nah, saya pilih salah satu saja. Saya gunakan misalkan yang klasik aja lah. Nah, ini di premium, di free itu ada banyak. Nah, saya pilih klasik crossfade. Yang simpel ini. Nah, ketika dipilih rekan-rekan, di sini ada 2, 2,5, 3. Nah, ini adalah waktu transisinya, lamanya. Apakah semakin cepat atau semakin lambat? Ini pilih saja. Kalau makin lambat tentu menambah durasi video kita. Biasanya saya pilih di angka standar 2 sampai kadang 0,5 juga sih. Ya, kita pakai 1 aja lah. Oke. Kalau sudah, kita checklist. Oke, kita lihat ya. Tidak terlihat karena sangat cepat. Oke. Oke, sebentar. Ininya kurang panjang. Nah, gitu ya. Backgroundnya tadi papan tulisnya kurang panjang. Oke. Nah, itu. Jadi transisi yang dilihatnya bukan yang green screen-nya, tapi papan tulis dengan animasi biru ini. Transisinya itu. Nah, sekarang ini nanti bisa diganti-ganti ya transisinya. Transisi mana sih? Mau telat nih. Oke. Sekarang rekan-rekan di animasi ini, nah, ini ada sound, ada audio orang yang lagi ngobrol. Audio itu akan saya ganti dengan audio saya yang lagi ngobrol. Maka suara yang ini, nah ini ada suara, kita hilangkan suaranya. Caranya bagaimana? Kita klik animasinya, lalu kita pilih yang ini rekan-rekan. Nah ini, seperti tombol volume. Ya, suara nih yang ini. Ini kita pilih, lalu kita, ini kan 100% ya? Nah 100% nih, ini nolkan aja. Nah gitu. Jadi kita nolkan, yang lainnya kita biarkan saja. Klik. Kalau sudah kita cek, apakah masih ada suara atau tidak. Tidak ada suara. Kalau sudah tidak ada suara, sekarang saatnya kita masuk green screen yang kedua. Rekan-rekan, posisi sebelah sini. Kita masukkan green screen yang kedua. Layer, seperti biasa layer. Ingat ya, saya juga sama-sama mengingat nih. Layer ini untuk ditimpahkan. Sementara media yang ini untuk background awalnya. Nah ini kita klik layer. Oke, kita pilih media layer yang atas. Ya, kita cari green screen kedua. Oke. Tadi saya pilih yang kanan, yang ini. Sekarang saya pilih yang ini. Saya pilih. Oke. Jadinya seperti ini. Klik. Nah. Kalau sudah seperti ini, kita tes dulu. Nah. Oke. Nah, jadi harapan saya adalah ketika saya nyebut sinar X, sinar gamma, itu barengan dengan teks yang muncul, gitu ya. Barengan dengan teks yang muncul di atasnya. Itu kan ada microwave, radio, gitu ya. Jadi pas saya nyebut itu barengan, walaupun itu susah, ya. Tapi kita mirip-miripan aja lah. Kita cari caranya. Kemudian rekan-rekan, oke, ini kita checklist dulu. Nah, ini lihat di bawah, di sini antara apa ini? Bagian atas dengan bagian bawah kan tidak sama nih panjangnya. Oke. Kita coba, kita tarik. Oke. Berarti yang di bawah ya yang harus disesuaikan. Nah, kita samakan dulu antara tangan saya nunjuk sinar gamma, benar nggak tulisnya sinar gamma gitu ya? Kita coba dulu, geser-geser aja di sini. Coba kita mulai. Oh, berarti di sini udah sinar gamma. Oke, berarti harus dipotong rekan-rekan. Harus dipotong videonya. Berarti yang bawah kita klik lagi. Nah, di menit ke 27 ini saya akan coba potong yang bawah. Ya, akan saya coba potong. Caranya adalah kalau sudah kuning ini berarti aktif. Sampai kuning. Kemudian pilih tanda gunting. Ini nih. Oke, kita potong videonya ya.
pilih tanda gunting. Nah, di sini ada trim to left, artinya memotong yang sebelah kiri hilang semua, yang sebelah kanan hilang semua, atau dibagi dua, atau memisahkan gambar dengan audio. Nah, ini. Oke. Sekarang saya coba klik potong yang kiri. Rekan-rekan pilih yang ini, trim to left. Klik. Nah, hilang. Jadi sekarang segini ya, kepotong ya. Nah, udah kepotong kan? Oke. Kita checklist. Nah, ini ternyata masih kejauhan. Nah, ini mah tinggal digeser aja sampai bergetar. Geser. Nah, mudah-mudahan segini cukup lah. Sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, infrared, gelombang mikro. Oke, video saya terlalu pendek ternyata. Ya, makanya memang harus ada kesesuaian gitu ya, untuk supaya sama gitu. Tapi ini hanya sebagai contoh, nanti rekan-rekan bisa berkreasi. Oke, ini green screen-nya belum hilang. Langkahnya sama seperti tadi. Kita pilih tanda ini, chroma key. Nah, kita pilih. Nah, lalu enable. Sama. Rekan-rekan silakan atur-atur lagi sampai menemukan kondisi yang pas. Nah, karena background-nya gelap, cenderung lebih mudah dibanding yang tadi. Oke. Nah, tanda checklist biasa. Kalau sudah, ini posisi saya mau di mana? Posisi green screen-nya. Oke, misalkan saya mau dia posisinya geser terus kecilin. Nah, ini bisa dikecil-kecilkan rekan-rekan. Nah, ini sampai hilang juga bisa nih. Oh, ini bisa caranya ini yang ini aja. Tanda ini nih. Nah, ini nih. Ya, ini tinggal digeser-geser. Set. Saya mau segini aja lah, cukup kecil. Seperti presenter di sebelah kanan, di mojok. Nah, ini seperti ini. Cukup di sini. Kalau sudah, tinggal checklist dan kita play. Nah, terus kita harus menambahkan animasi. Kenapa? Karena ini green screen video ini animasi in out-nya seperti jebret gitu ya, karena belum ditambahkan animasi. Nah, kita tambahkan animasi in, sama seperti tadi yang ini. Kita tambahkan. Nah, kita pilih saya maunya slide up. Ya, jadi munculnya rapi gitu, munculnya trik gitu ya. Terus, nah ini coba kita geser aja ke sini, yang bawah videonya, biar sedikit. Oh, sudah maksimal. Sekarang outnya tadi slide up ya, sekarang slide down. Nah, oke. Iya. Kita coba dari sini, kita yang lihat efek transisinya. Nah, munculnya seperti itu, gitu. Kita lihat out-nya radio. Nah, jadi ada efek menghilangnya itu nggak tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, oke, kita sudah menambahkan. Terus kembali ke sini. Oke, kita coba. Nah, ini kita kembali lagi. Barusan sempat tersentuh. Kita sudah menambahkan beberapa efek di sini. Sebelum kita mulai lanjut, ada lagi atau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya, Kang Asep. Halo, Kang Asep. Halo. Halo. Kang Asep. Ya, gimana rekan-rekan bisa mengikuti sampai sini? Kang Denny. Yuk. Tadi saya ini nggak lihat kalau munculin yang green screen itu tombol mana ya? Lupa tadi. Oh iya, baik Pak. Untuk memunculkan green screen, Bapak cukup seperti ini. Kalau videonya sudah ada, Iya. ini tinggal diklik aja yang hijaunya yang bawah, klik. Nanti ya? di sebelah kanan Pak, ini Pak. Nih, yang ini. Oh iya. Oh, ya. Oke. Itu diklik aja. Lalu sesuaikan angkanya. Ini 28%. Itu sesuai keinginan Bapak aja sampai hijaunya hilang. Siap. Oke. Mangga. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut Kang. Ya, sekarang rekan-rekan apa ya yang belum? Oh, saya mau menambahkan logo rumah belajar.
Nah, saya mau menambahkan logo Tuturi dan rumah belajar. Bagaimana caranya? Kita klik layer biasa, lalu pilih media. Nah, ini kita cari aset kita. Nah, ini tadi aset. Oke. Kita cari logo rumah belajar. Tuturi dulu, Tuturi. Ya, gimana Tuturi? Nah, ini. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk. Pastikan bahwa gambar yang dipilih adalah PNG ya, PNG formatnya. Kalau PNG jadinya background dari fotonya terlihat. Kemudian kita kecilkan ukuran fotonya, kecilkan. Kecilkan. Tarik. Ini kadang agak susah. Ini tarik ke sini. Nah, kita kecilkan ini. Nah, ini sampai yang diinginkan. Nah, misalkan saya mau menyimpan logo Tuturi di sebelah kiri. Seperti ini. Wah, ini masih terlalu besar ya. Ini atur-aturan. Kadang suka agak susah nih. Oh, malah hilang. Nah, ini karena kepekaan tangan setiap orang beda-beda ya. Oke. Misalkan di sini nanti silakanlah digeser-geser ya rekan-rekan. Oke, Tuturi sudah masuk. Walaupun itu agak kurang atas, tapi kepekaan tangan saya agak susah nih karena sedikit basah. Nah, kemudian logo Tuturi ini kita ingin dari awal sampai akhir. Maka caranya ini, bagian ini kita klik rekan-rekan. Ini kita checklist dulu. Kita klik. Tarik sampai akhir. Nah, set. Nah, sehingga dia akan muncul dari awal sampai akhir. Kemudian, biasakan ketika sudah menginput foto atau video, maka rekan-rekan juga menambahkan animasi ya, itu wajib ya, in out itu biar lebih kece gitu. Nah, ini gambarnya kita pilih fade aja. Nah, kemudian out-nya kita pilih yang mana nih? Terserah ya. Misalnya ekstrim, spin cewek gitu ya. Nah, ini agak muter nih. Oke. Nah, ini sudah masuk ya logo Tuturinya ya. Oke, logo pertama sudah. Nah, ini rekan-rekan nanti di vlog juga logo Tuturi usahakan ada ya sama logo rumah belajar. Kemudian logo rumah belajar sekarang caranya sama. Klik yang ini layer biasa. Nah, klik media. Kita cari asetnya. Lalu cari rumah belajar. Nah, ini rumah belajar. Kita klik rumah belajar. Nah, masuk. Kalau sudah masuk, mau disimpan di mana? Nah, sesuaikan lah ya. Saya mau di kanan. Tadi kan di kiri. Tapi ini kita kecilkan dulu. Nah, oke. Di kanan udah ya. Nah, ini juga sama. Oh, ini tarik sampai akhir kan? Tarik terus sampai akhir. Nah, gitu. Terus biasakan juga in out. Nah, ini animasi in out. Top, misalkan kita pilih juga yang outnya slide right misalkan. Oke. Beres. Kita play ya sedikit ya. Ini 35 detik. Kita play. Wah, ini belum ya. Cahaya. Di sini ada transisi. Nah, ini logo rumah belajar dan Kemdikbudnya ada ya. Oke. Itu. Kemudian kita coba masukkan apa ya? Bumper in rumah belajar. Ya, bumper in rumah belajar. Nah, di sini jadi ada opening rumah belajar pas masuk. Kita coba rekan-rekan di awal ini kita klik layer biasa. Layer kayak gitu. Kita klik media. Kita cari aset kita. Lalu pilih bumper in rumah belajar. Yo, yang mana? Yang mana ya? Bumper in. Kita coba yang ini aja lah. Saya suka tertukar antara yang ini dengan yang bawah. Oke, kalau salah kita delete-nya nanti ya. Kita coba yang ini.
Oke, ulangi. Di layar ya? Oke. Salah ya. Yang utama itu di mana tadi? Di media ya, bukan di layar. Maaf. Media, ulangi lagi. Kita ulangi, media, ini yang utama. Nah, ini aset. Kita pilih yang ini. Misalkan ini bumper in-nya. Mudah-mudahan benar nih. Klik. Oh, bukan yang ini ternyata. Bukan yang ini, yang satunya. Ini produk jadinya ya. Ini produk jadinya. Oke. Kita delete dulu ini. Delete. Nah, ini. Oke. Kita pilih media. Kita pilih aset kita. Nah, yang ini pasti benar yang bawah nih. Yang ini rekan-rekan. Nah, ini klik ya. Ini klik. Nah, ini benar 22 detik rumah belajar. Seperti apa? Checklist. Kita lihat. Ini bumper in rumah belajar. Ini. Oke, cukup. Nanti di vlog juga dimasukkan ya rekan-rekan. Nah, kemudian ini animasinya. Nah, ini ada tanda ini kan. Perbatasan gini nih, transisi. Kita tambahkan, kita klik. Lalu kita pilih efek yang keren yang lain ya. Coba yang mana ya? Saya, mungkin di rekan-rekan ada, mungkin tidak ya. Karena yang saya ini yang premium. Kalau rekan-rekan yang premium mungkin ada. Saya mau yang ini nih. Retrospection misalkan ya. Kita pilih. Kita pilih yang nomor 4 ini. Sepertinya bagus nih. Kita pilih. Nah, oke. Kita lihat animasinya seperti apa. Transisinya. Nah, jreng gitu ya. Oke. Nah, pada saat memasukkan di sini, kita perlu nggak logo rumah belajar dan tuturi? Kalau perlu, ini tinggal digeser aja yang kuning. Kalau nggak perlu ya biarin, nggak usah. Karena ini juga sudah kementerian ya. Oke. Kemudian rekan-rekan, bumper in sudah. Nah, akibat memasukkan bumper in, kita lihat di sini. Nah, ini logo tuturi menjadi kepanjangan. Ini bisa kita klik dan kita delete atau bukan delete, potong pakai yang ini. Cut. Klik yang kanan. Klik. Nah, yang bawah juga sama ya. Ini klik. Nah, seperti ini. Sehingga jadi sama. Nah, sekarang kita masukkan bumper out rumah belajar. Kita pilih di media. Nah, ingat jangan salah lagi ya. Di media, kita masuk ke aset, cari yang out. Yang out itu yang ini. Nah, ini banyak balon-balon kecilnya nih. Yang ini, kita pilih. Nah, sampai masuk, ini sekitar 8 atau 10 detik lah. Oke. Lalu ini ada transisi, kita pilih dulu, sama. Boleh, sekarang yang ekstrim lah. Triple N activity, kita pilih yang ini, triple N activity. Nah, kita pilih, klik. Seperti apa? Kita lihat animasinya. Transisinya. Nah, jadi ada efek gitunya lah. Kalau itu bagus pakai, kalau enggak jangan. Nah, ini bumper out-nya itu tidak ada musik ya. Ini seperti ini. Ini bumper out-nya. Oke. Dan sepertinya transisi ini terlalu lama. Karena menghabiskan itu green screen yang di bawah. Ini kita ubah aja ke 1. Nah, atau ke 0,5. Nah, seperti itu. Kita coba. Set. Nah, gitu rekan-rekannya. Oke. Satu lagi sekarang kita tambahkan efek musik. Atau cut dulu lah. Kita cut dulu. Efek musik ya, backsound ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, baik. Bapak dan Ibu, saya kira sebagian besar penjelasan pembuatan video sebenarnya teknik dasarnya tadi sudah disinggung. Ya. Sekarang, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Silakan. Silakan di open mic-nya atau di kolom chat. Ya. Bangga, silakan. Kang Denny, itu kalau menggabungkan apa tadi papan tulis sama yang tulisan X-ray itu supaya satu garis itu tadi gimana ya? Saya ke bawah terus intinya. Oh, menggabungkan papan tulis dengan
papan tulis dengan yang di sebelahnya tuh Kang. Yang mana nih? Yang green screen-nya bukan? Yang bukan. Yang ini, yang apa? Dan yang tulisan tadi X-ray itu, yang gelombang. Oh, tulis gelombang di sebelah papan magnetik. tulis mana, ya? Oh iya. Gelombang Yang- magnetik. Oke. Yang tulisan di papan tulis ya? Oke. Iya. Ya. Oke, kita coba kita ulangi bagian itu. Bukan Kang. Tapi ini apa? Setelah papan tulis kan sudah ya. Nah sebelahnya kan ada itu tuh, ada apa tuh? Yang ini nih, betul yang dipakai itu tuh. Yang Transisi. ada transisi tuh. Oh, Ya, transisi. transisi. Ya. Oh, Oke. Baik, Pak. masukin transisi itu bagaimana? Oke. Ya. Baik, Pak, baik. Jadi, Pak, ketika nanti Bapak memasukkan video baru, contoh ini, Pak. Nih, saya akan buat Ya. ini, saya akan buat tulisan di sini nih. Akan buat tulisan thanks for watching gitu ya, suka ada subscriber. Nah, kita simpan di sini. Nah, di perbatasan ini kita simpan. Lalu kita klik media, Pak. Media. Klik media. Oke. Lalu kita cari background. Nah, ini ada bawaan dari KineMaster-nya. Ini nih, background. Sebelah kiri pojok atas, klik Oke. background. Pilih, Bapak background-nya mau yang mana? Saya mas standar aja yang putih. Nah, udah masuk kan? Oh, ya. Checklist. Oke, Nah, oke. pada saat Bapak memasukkan media, apapun itu, video dan foto atau background, akan ada tanda ini, Pak. Nah, tanda ini nih. Ini, Oh, ya. ini artinya belum ada transisi. Nah, supaya ada transisi, Bapak klik. Nah, masuk otomatis, Pak. Oh. Cari di sini. Oke, siap. Siap ya. Saya pilih zoom in. Yang pilih ini aja lah asal. Siap. Nah. Siap. Terus kita kasih tulisan karena ini kepalang, kita kasih tulisan. Tulisannya pakai ini, Pak, efek ini, Pak. Nah, ini nih, clip art. Tanda bintang terbang ini, Pak. Kita pilih clip art. Oke. Nah, Siap. lalu kita pilih basic detail effects. Atau yang bawah juga boleh sih, more detail effect. Saya yang basic aja lah. Nah, di sini banyak, Pak, tuh pilihannya, tulisan-tulisannya. Saya pilih yang modern title. Nah, kita kasih tulisan, Pak, di sini, Pak. Misalkan tulisannya suka anak-anak kekinian kan, thanks for watching. Thanks for watching. Misalkan di bawahnya salam keren, misalkan. Oke. Nah, sehingga nanti kita coba play dari sini. Play. Nah, ini. Nah, ada tulisan ini, Pak. Gitu ya. Ini transisinya terlama ini. Oke. Saya akan percepat aja. Segini. Dan ininya kita coba geser dikit. Biar tidak menghalangi. Nah, gini. Sehingga nanti jadinya set. Thanks for watching. Salam keren. Nah. Gitu, Pak ya. Siap. Oke. Terima kasih. Tapi video ini masih belum terlalu bagus nih karena belum ada audio. Saya satu lagi ya, Bapak Ibu. Belum ada background yang menemani presenter. Oh iya, Bapak Ibu, ini video ini bisa diperkecil. Nah, gini. Jika banyak kan harus diperkecil ya. Bisa juga diperbesar untuk memudahkan editing. Nah, jadi durasi waktunya tetap, tapi untuk memudahkan bisa kita. Caranya ini kita pakai jempol dan telunjuk, baru membesar, gitu ya. Nah, ini gini-gini aja. Tangan saya nggak terlihat sih. Nah, sekarang kita coba satu lagi ini, tambahkan background. Terlalu besar. Background. Saya ingin background mulainya dari sini. Karena rumah belajar sudah ada backgroundnya. Nah, rekan-rekan di sini kita klik yang ini, audio. Nah, audio nih. Kita klik audio. Nah, kita cari. Banyak sekali di sini. Ada musik aset, ada SFX aset, record. Banyak ini song, album, atau folder yang rekan-rekan punya di galeri. Nah, ini folder hasil download. Nah, ini ada. Saya pernah download ini. Ini ada masuk. Bisa ini dipilih atau boleh. Berarti klik yang pertama, musik aset. Nah, kita klik.
Tunggu. Nah di sini kan bisa pilih aja, terserah mau yang mana. Saya misalkan mau yang kayak ini yang pertama ya, come on gitu ya, oke. Nah kita tes dulu suaranya. Nah ada suaranya kan? Kalau sudah oke, pilih tanda plus. Ini kita matikan dulu. Kita pilih tanda plus. Ini nyalain ya, ini tanda plus. Tambahkan, klik. Nah, langsung ditambahkan di bawah. Lalu checklist. Nah, sekarang efek suara sudah ada di bawah. Nah, ini efek suara sudah ada yang warna hijau ini. Tulisan come on. Nah, tulisan come on ya. Oke, kita cek suaranya. Nah, tapi ini jadi masalah. Masalahnya adalah suara kita kalah dengan suara musik. Berarti suara musik ini harus dikecilkan. Caranya bagaimana? Kita klik ininya, command-nya, klik. Lalu kita pilih gambar audio. Kita pilih. Lalu kita atur bukan frekuensi. Ini nih, volumenya 100%. Turunkan. Misalkan sampai berapa ya? Enaknya sih sepertiga, sekitar 30. Nah, 28 lah, cukup. Sehingga pada saat kita play, suara kita tidak akan kalah dengan backsound. Gitu. Oke, saya kira cukup. Ya, efek-efek yang lainnya silakan dicoba. Dan kalau ini sudah tinggal rendering, kita simpan. Ya, saya kembalikan dulu ke Kang Asep. Silakan. Oke, baik Kang Denny, terima kasih Bapak dan Ibu. Karena mungkin kita harus efektif juga ya, jadi kita batasi waktunya sampai jam 14.40 ya, sekitar 20 menit lagi lah ya. Nah, kalau ada yang masih nanti ragu atau masih bingung, nanti insya Allah videonya kita publish, tapi mungkin hari Jumat ya. Karena untuk yang sesi sekarang kebetulan HP saya tadi mati dan rekaman dari Google Meeting-nya itu tidak berfungsi ya, biasanya berfungsi gitu. Jadi saya harus menyiapkan software pihak ketiganya. Bapak dan Ibu, untuk langkah terakhir nanti untuk rendering harap diperhatikan karena ini nanti adalah output hasil pekerjaan yang kita lakukan. Untuk pertanyaan mengenai rendering dan mengenai sesi yang barusan nanti di akhir setelah rendering ya. Menjelang closing. Sekarang Kang Denny akan menjelaskan rendering terlebih dahulu. Maka Kang Denny lanjut dulu di rendering. Oke, baik. Aktifkan. Bentar Kang. Kita coba personal, window, ya. Muncul nggak Kang Asep? Ya, siap muncul. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini yang paling penting ya untuk menyimpan. Jadi rendering itu artinya menyimpan lah. Kalau di komputer save as mungkin ya. Jadi kita simpan nih hasil kita ini. Kalau sudah kita simpan, caranya bagaimana? Caranya kita pilih tanda ini rekan-rekan. Nih, tanda bintang kita pilih. Tanda bintang 3. Oke. Nanti muncul seperti ini. Di sini ada resolusi, ada frame rate. Saya tidak pernah mengubah-ubah ini sih. Artinya saya yakin ini sudah sesuai dengan standar HP saya gitu. Maka selanjutnya ini tinggal kita ekspor. Nah ini ada ekspor. Nah di sini ada keterangan. Di sini project kita ini 18 MB. Dan kuota kita di KineMaster itu masih banyak ya, sekitar 13,5 GB. Nah ini kita ekspor ya. Rekan-rekan klik ekspor. Klik. Nah kita sedang merender, mengekspor project, menyimpan hasil karya kita. Kita tunggu. Proses rendering semakin lama durasi waktunya, renderingnya semakin lama. Ya, oke. Nah ini tadi sekitar menit atau 1,5 menit video kita ini. Tentu hasil rendernya ini tidak akan terlalu lama ya. Dan video yang terbaik itu, editing yang terbaik itu ya harus dalam keadaan tenang gitu ya.
Kemudian sehingga ide-idenya muncul gitu. Kadang kita juga bingung ya, ada video tapi animasinya kayak gimana gitu. Itu yang membuat kita kreativitas yang harus muncul. Nah, rekan-rekan ini sudah selesai. Kalau sudah, ini ada tulisannya nih, file name-nya. Nah, ini bisa langsung di-play di sini hasilnya. Coba kita ini ya. Atau kalau rekan-rekan merasa gagal, langsung delete aja biar tidak memenuhi memori. Saya coba play, ini hasilnya. Oh, dia minta masuk ke video, ke galeri kita. Artinya ini sudah tersimpan di dalam galeri masing-masing. Kita coba play di video. Nah, ini hasilnya rekan-rekan. Video yang Oke, hanya 1 menit 8 detik ya. Nah, ini bumper out-nya. Tentu ini masih jauh dari sempurna karena editing itu memerlukan konsentrasi yang tinggi. Ya. Rekan-rekan nanti bisa berkreasi lebih excellent lagi. Di sini kita hanya mencoba untuk memotivasi untuk rekan-rekan bisa mencoba KineMaster. Demikian Kang Asep. Baik, hatur nuhun Kang Denny. Presentasinya Bapak dan Ibu, begitulah presentasi KineMaster dari Kang Denny. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas karena Bapak dan Ibu akan mengeksplor nanti lebih lanjut lagi. Ketika kita mengeksplor KineMaster ini, lama-kelamaan Bapak dan Ibu akan familiar dan akan lebih mahir lagi. Jadi tidak ada yang langsung bisa, langsung jago, nggak ada. Tapi harus step by step. Kang Denny, sebelum nanti dilempar sesi tanya jawab, mohon berikan tips video nanti yang untuk pembatik level 2 ini, kriteria seperti apa nanti yang terbaik, sehingga nanti videonya itu insya Allah bisa memenuhi syarat untuk lulus ya, untuk lulus di pembatik level 2. Ya, sebentar saya coba cari produk saya dulu di level 2 ya, level 2 tahun lalu gitu kan. Apa yang dilakukan dan harus seperti apa gitu ya. Sebentar kita coba dulu. Ya, sambil menunggu Kang Denny mencari, Bapak dan Ibu, untuk vlog pembelajaran level 2 kali ini, Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan cara memanfaatkan fitur Lumah Belajar ya. Jadi jangan lupakan Lumah Belajar, itu intinya. Jadi ketika membuat vlog, usahakan vlog tersebut berisi pemanfaatan Rumah Belajar dalam kegiatan Bapak dan Ibu ketika memberikan pelajaran kepada siswa, baik itu secara daring ataupun secara tatap muka gitu ya. Oke. Ya, silakan. Pak Asep mau nanya dulu. Ya, Bang. Saya sudah membuat video sederhana, terlanjur karena pakai video biasa, nggak pakai KineMaster. Kalau misalkan diupload lagi kan sebenarnya sudah nggak bisa di save ya tugasnya di level 2 itu ya. Itu maaf ya, ada suara. Bapak sudah mengirimkan link YouTube? Sudah Pak. Sudah. Gelombang ke-1 atau gelombang kedua? Bapak level 2 ini? Gelombang ke-1 Pak. Gelombang ke-1. Level 2 gelombang ke-1. Gelombang ke-1 sudah lewat, sudah tidak bisa diedit lagi. Tapi kalau gelombang kedua, kebetulan saya instrukturnya, itu masih bisa saya reset, saya ganti. Misalkan Bapak mau ganti dengan link yang baru, itu masih bisa. Tapi kalau level 1 itu sudah lewat, jadi tidak bisa diganti linknya. Nggak apa-apa, nggak harus KineMaster, yang penting Bapak buat. Dan nanti sebenarnya video ini kita tidak perlu muluk-muluk lah, yang penting buat sesuai dengan kriteria kita, memanfaatkan Rumah Belajar, insya Allah nilainya bagus Pak. Ya.
Ya, benar. Amin. Ya, ya, mangga Kang Denny. Makasih. Ya. Rekan-rekan, ini saya di level 2 ya, level 2 tahun lalu itu membuat video materi belajar. Jadi saya membahas materi KD tentang gelombang. Kalau sekarang karena kondisi COVID jadinya diganti dengan vlog. Memang beda mungkin. Nah, tapi saya prinsipnya ingin menunjukkan bagaimana kemudian membuat video pembelajaran vlog itu tidak asal gitu. Nah, langkah pertama dulu, kami oleh Bu Juju dan Pak Arifin disarankan seperti ini. Tampil Pak Asep? Ya, tampil. Nah, jadi rekan-rekan membuat yang namanya outline. Nah, jadi outline ini adalah konseptual video yang akan. Nah, kalau dulu ini ada judulnya ya, indikatornya apa, KD-nya apa. Kalau sekarang mungkin ini karena tidak berbasis indikator ya, hanya bagaimana vlog gitu. Tapi intinya di sini rekan-rekan. Ini syuting ke-1. Visualnya apa? Opening belajar asik dengan rumah belajar. Audionya musik opening. Durasinya 23 detik. Skin kedua, visualnya apa? Ucapan salam, doa, dan harapan menggunakan sapaan sahabat rumah belajar. Audionya, saya bicara apa gitu? Saya ngomong apa? Ini yang saya harus bicarakan. Apa kabar sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa sehat, bla 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 gitu ya. Ini 13 detik, saya estimasi. Kemudian yang ketiga apa? Perkenalan. Perkenalkan, saya Dindro Hendy dan sebagainya gitu ya. Nah ini nanti visualnya di layar muncul ini. Audionya ini yang saya omongin. Kemudian waktunya sekitar 7 detik. Terus rekan-rekan sampai ke bawah nanti. Nah ini yang keenam, muncul gambar handphone di layar. Handphone ini kata-katanya seperti ini. Nah sahabat, sebagai pendahuluan, nah gitu, 6 detik. Terus ke bawah, dirunut kata demi kata, sehingga efektif. Tidak ada kata yang terbuang percuma. Karena itu akan menambah durasi. Padahal di level 2 ini 5-7 menit. Maksimalnya 7 menit. Sehingga ini jumlahkan 15 detik, 8. Semuanya di total, waktu itu, ya tahun lalu itu, ya di total itu 7 menit ini. 7 menit lebih dikit, ya di total dari semua ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya stop dulu. Setelah membuat outline, tentu jangan dibuat jadi bingung juga ya, santai saja. Yang kedua, rekan-rekan buat master script. Apa sih itu? Nah ini nih. Jadi, master script itu adalah yang tadi ada di outline, masukkan ke sini. Udah tampil Kang Asep? Ya, sudah. Ya. Nah ini kata-kata ini yang nanti akan misal kalau kita lupa minta bantuan teman kita gitu, dia di depan kita tapi di luar kamera, dia bawa tulisan seperti ini. Jadi ada yang ngasih layar gitu di depan, sehingga kita tahu harus ngomong apa. Setelah ini setelah apa kabar ngomong apa gitu, sampai di akhir. Dan cara ini akan efektif. Termasuk ketika membuat vlog juga sama. Jangan mengalir aja, tapi harus punya dasarnya. Bagian 1 bicara apa, bagian 2 bicara apa, bagian 3 bicara apa, dan sebagainya. Di samping, apalagi nge-vlog, bicara di depan kamera, yang paling penting adalah kepercayaan diri. Yang paling penting adalah kepercayaan diri. Kalau sudah pede, insya Allah ya bisa lebih minimal tingkat kesalahannya. Demikian ya, itu tips yang bisa disampaikan. Gitu. Baik, terima kasih Kang Denny. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu masih ada waktu sekitar kurang lebih 8 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Kang Denny, dipersilahkan. Silakan open mic-nya. Boleh nanti contoh master script itu saya share nanti ya dengan outline-nya insya Allah. Maaf Kang, mau nanya. Mangga. Kalau untuk video yang kita tampilkan, apa harus bikin sendiri? Maksudnya kayak tadi kan gelombang elektromagnetik. Itu ambil dari Google atau kita bikin sendiri? Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi kita hari ini tidak bicara tentang konten gitu ya, tapi bicara tentang editing. Jadi yang saya contoh itu bukan berarti nanti buat vlog seperti itu, enggak. Tapi saya lebih ke editing videonya. Tapi untuk pembuatan vlog nanti, ya rekan-rekan, pertama ya asetnya dikumpulkan dulu. Asetnya, 1, misalkan buat video vlog pembukaan. Jadi di depan kamera seperti ini,
Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Hari ini kita akan coba buat vlog pembelajaran dengan memanfaatkan TIK di sekolah kita. Dan tentunya dengan menggunakan rumah belajar. Misalnya seperti itu. Jadi tahap pertama buat pendahuluan gitu ya. Nanti isinya apa? Isinya misalkan Bapak Ibu, karena langkah-langkah untuk pembuatan vlog ini, kegiatan pembelajaran Bapak Ibu nanti yang dibuat di pembatik level 2 itu harus dimunculkan. Misalkan langkah pertama, koordinasi dengan para siswa menggunakan grup WhatsApp. Nah, ketika ada grup WhatsApp, di situ ada TIK. Berarti sudah masuk tuh penilaian. Oh, ada WA digunakan. Terus yang kedua, sepakat dengan para siswa, konferensi seperti ini menggunakan Zoom, Google Meet atau apa gitu ya, Webex atau apa. Kemudian para siswa di ujung sana sama-sama membuka rumah belajar. Ayo sama-sama dibuka aplikasinya, Ibu yang memandu. Nah, pada saat Ibu melakukan panduan seperti ini, teman-teman, anak-anak buka rumah belajarnya. Nah, itu nanti ada yang video gitu. Atau bisa sambil nge-vlog seperti ini, ya. Tapi sudah terlihat ada sumber belajar yang dibuka. Atau bisa juga Ibu menugaskan para siswa yang ada di ujung sana untuk juga mendokumentasikan bahwa dia sedang belajar dengan Ibu. Nanti digabung-gabung videonya. Jadilah vlog utuh memanfaatkan sumber belajar di rumah belajar. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mumpung ada instrukturnya nih, Bapak dan Ibu yang ikut level 2, silakan bertanya. Atau yang tidak ikut level 2 juga silakan kalau mau bertanya, dipersilakan gitu ya, mumpung masih ada waktu. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya di kolom komentar. Ya, ada yang ya saya pastikan nih di kolom komentar. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ya, dan tambahannya Pak Asep mungkin ya, untuk rekan-rekan jangan dibuat bingung juga ya untuk pembatik level 2 ini. Intinya kan kita juga paham ya, ada beberapa daerah juga yang kendala sinyal dan masalah gitu ya, seperti itu. Dibuat simpel saja, yang penting dari kami, satu, di situ tergambar kegiatan pembelajaran ya melalui pembuatan vlog tadi, dan ada pemanfaatan rumah belajar di dalamnya. Termasuk ada rumah belajar, ada juga layanan pusdatin lainnya, seperti TV edukasi, begitu ya, radio edukasi, dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Atau mungkin bisa juga belajar di TPRI ya, Pak Asep ya? Betul. Yang bisa digunakan. Itu mungkin. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini kuncinya ya bagi yang mau lulus level 2, kata kuncinya adalah dalam vlog tersebut silakan mengulas atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar atau fitur produk pusdatin lainnya seperti TV edukasi, radio edukasi, dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya sudah punya modal sebenarnya, tinggal memanfaatkan saja ya, apa itu yang ada di rumah belajar gitu ya. Bapak dan Ibu, saya juga akan mengulas sedikit tentang masalah aplikasi tadi, bagaimana yang crack, bagaimana yang seharusnya tidak ingin ada watermark. Silahkan kalau mau ada yang crack, ya di Google banyak, gitu, di Google banyak, cuman mungkin yang crack itu Bapak dan Ibu harus waspada juga, biasanya crack itu aplikasinya sudah dimodifikasi gitu. Kita tidak menjamin 100% keamanan dari aplikasi crack itu sendiri gitu ya. Dan untuk aplikasi premium, sebenarnya kita tadinya dengan Pak Denny akan membagikan aplikasi premium, cuman karena satu dan lain hal, jadi kita tidak memiliki akses tersebut gitu. Jadi yang bisa kami bagikan adalah aplikasi yang informasi aplikasi gratis saja gitu ya. Jadi mohon maaf. Kemudian yang lainnya tentang pembatik, silahkan Bapak dan Ibu buat vlog. Kuncinya Bapak dan Ibu jangan terbebani ya, slow saja ya. Nothing tulus saja, jangan takut salah, karena kuncinya kalau kita mengalir begitu saja itu membuat video itu menjadi terasa lebih mudah. Tapi kalau sudah dipikirin mumet, bagaimana itu nanti takut salah dan lain-lain, yakin itu akan sulit kita bergerak. Tapi lakukan dan jangan takut salah. Mungkin itu dari saya. Kang Denny ada tambahan mungkin sebelum ditutup? Enggak? Cukup Kang Asep, mudah-mudahan ilmunya begini bermanfaat nih. Iya. Untuk yang lain. Ya, untuk level 2, untuk gelombang 1, pelatihan Kinemaster ini alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada pertanyaan bisa nanti di kolom chat WhatsApp, kita masih tetap terbuka.
bagi Bapak dan Ibu yang masih ada kesulitan gitu ya. Kita juga masih bisa meremote komputer Bapak dan Ibu kalau perlu gitu ya. Pakai TeamViewer kalau misalkan ada yang masih bingung. Jadi intinya di sini kami masih tetap akan membantu Bapak dan Ibu walaupun sesi Vicon ini telah selesai. Akhir kata, mohon maaf dari saya jikalau ada kesalahan. Kami Duta Rumah Belajar Jawa Barat pada ini dengan saya dengan Bu Juju, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan atau pelatihan-pelatihan lainnya. Pantau terus grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.